Bang Billy, mungkin Yuk. bisa diceritain Bang Billy hari ini ada acara apa sih Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kayak lagi preskon ada kasus besar gitu ya. Ya, kayak ngerasa ada kasus besar yang harus diklarifikasi gitu ya. Padahal kan cuma buka bauci jeblak prasmanan aja sih. Tapi sebenarnya sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ya, keinginan gue sih teman-teman nanti cobain bisnis terbaru dari Billy Saputra, apakah memang enak atau enggak, nanti tinggal kasih masukan aja. Kalau misalkan memang ada masukan, insya Allah akan diperbaiki. Kalau memang misalkan enak ya alhamdulillah. Mudah-mudahan sih itu keinginan gue ketika gue buka usaha menjadi ajang silaturahmi buat khususnya buat orang-orang yang sayang sama gue, fans gue, atau siapapun yang memang orang pengen menikmati boci itu sendiri sih. Oke, di sini yang gue ingin sampaikan adalah kenapa gue sampai akhirnya membuka usaha di boci jeblak prasmanan ini, karena memang asal muasal itu ceritanya memang dari ketika gue sama Cika ya. Ketika gue sama Cika ada sedikit problem lah di dalam satu acara gue di salah satu televisi. Waktu itu gue sempat ngeprank. Tujuannya cuma ngeprank. Jadi gimana caranya kata tim, Cika itu harus kesel gitu loh. Sampai bisa Bang Billy kalau itu nangis gitu. Kalau kata tim kalau bisa sampai nangis. Jadi waktu Cika ulang tahun, gue disuruh tim untuk ngerjain Cika, ngeprank Cika. Gue bilang sama Cika, Cik, lo enak banget ya jadi artis, cuma model-model goyang-goyang doang di tok-tok gitu lo jadi artis. Kemudian rame lah di situ. Kemudian banyak lah bully-bullyan tentang gue nih. Seolah-olah gue ngatain orang di depan banyak orang gitu loh. Maksudnya ngatain Cika di depan banyak orang. Itu memang kejadiannya kalau orang nggak ngeliat kayak seolah-olah kayak nggak ada syuting. Padahal itu udah direkod sama teman-teman tim gue gitu loh. Kemudian sampai akhirnya banyak bullying yang datang di gua, katanya, "Pak, lu juga terkenal gara-gara almarhum Olga, lu juga jadi artis juga gara-gara Olga." Nah, sampai akhirnya di situ gua berpikir, iya memang iya gitu loh. Nggak pernah gua pungkiri gua masuk di entertain itu gara-gara almarhum Olga. Nggak ada yang nggak bilang seperti itu, memang semua orang bilang seperti itu dan gua mengiyakan. Nah, sampai akhirnya gua berpikir, ya udahlah, daripada gue pusing-pusing, gue juga di dunia entertain udah lumayan lama, hampir kurang lebih 11 tahun. Gue berpikir gini aja, gue nyeletuk. Dan memang gue kebetulan setiap gue pulang syuting itu, di daerah rumah gue tuh memang ada penjual seblak yang memang rame banget. Nah, spontan lah, tiba-tiba gue bilang, yaudah kalau kayak gitu gue keluar aja lah dari dunia entertain, dari dunia keartisan. Gue beralih profesi sebagai penjual seblak. Sampai akhirnya bener-bener keluar lah ide itu. Dan sampai akhirnya terrealisasi lah pemikiran secara spontan itu. Kemudian sampai akhirnya gue minta tuh petunjuk sama netizen tuh, buat teman-teman kira-kira setuju nggak kalau Bang Billy tuh buka usaha di bidang seblak gitu loh. Terus rekomendasiin dong boci atau seblak mana yang lagi rame, lagi viral. Direkomendasiin lah boci nyeblak prasmanan yang sekarang gue gelutin usahanya ini. Nah, sampai akhirnya gue cari tahu dan tim cari tahu siapa yang punya boci nyeblak prasmanan, dan salah satunya orang yang ada di kiri saya. Nah, bukan dari Pak. Siapa? Sebelah Pak. Oh, ini Pak Leo. Itu teman-teman. Nanti bisa dilanjutin sama Pak Leo sampai akhirnya kita ketemu sama Pak Leo, kita ngobrol panjang. Kemudian juga pas gue datang ke lokasi, banyak memang peminatnya, banyak juga yang konsumennya yang aku lihat. Sampai akhirnya kedatangan aku ke sana, aku kasih makan gratis buat teman-teman yang hadir sana, terus aku kasih hadiah main games gitu-gitu aja sih. Kemudian sampai akhirnya aku ngobrol sama Pak Leo, ngobrol-ngobrol secara spontan karena memang jujur itu juga pengen gue masukin di YouTube gue, dan sampai akhirnya gue bikin konten, sampai akhirnya berjalan lah di situ, masuklah konten. Kemudian di luar konten memang kita udah ada perjanjian secara resmi gitu, secara legalitas. Kenapa gue masuk di boci nyeblak prasmanan ini? Karena yang harus dipahamin adalah usaha ini jujur dari hati yang paling dalam, gue berani sumpah, gue tuh banyak banget teman-teman gue yang nawarin gue tuh buka usaha dari bidang apapun. Gue mau jadi brand ambassador lah, dikasih 20% nih jujur ya, atau memang mau buka usaha A, B, C, D segala macam. Tapi kalau memang dari hati gue tuh gak serak, atau memang gak sejalan, atau memang nggak keinginan untuk iya gitu loh, gue nggak jalan. Tapi kenapa nggak tahu gue di boci nyeblak prasmanan ini secara spontan dan dari hati tuh kayak jalan. Karena kenapa ya,
satu, struktur organisasi udah jelas, legalitasnya udah jelas, perjanjian udah jelas, kesepakatan udah jelas, orang-orangnya di dalam juga udah berkompeten dalam bidangnya. Jadi justru itu apa boleh buat, mau nggak mau gue juga itu handphone. Oh, handphone orang lagi wawancara. Ada apa, Cak? Orang wawancara bilang gitu. Opa lagi wawancara mengenai seblak. Ditanya juga enggak wartawan. Ngomongin apa sih? Ya, Bisnis. Bapak di mana? Bapak lagi wawancara seblak. Wih, mantap. Nggak bakal ditanya juga sama wartawan, Pak. Jadi gitu teman-teman, intinya adalah segala sesuatunya itu kalau gue jalanin dalam hidup gue itu semuanya dari hati dan keinginan gue. Ini nggak ada pure keterpaksaan, bukan Billy Saputra bukan menjadi salah satu brand ambassador, tidak. Nanti boleh ditanyakan secara langsung, ini jangan diedit, ini real. Gue maunya, walaupun usaha seblak, tapi memang semua itu dari hati. Karena kenapa yang tadi gue jelaskan, secara legalitas semuanya aman, secara tim semuanya oke, secara berkompeten semuanya sudah matang. Jadi justru itu gue bergabung di dalam salah satu owner di Bocil Nyeblak Prasmanan. Seperti itu sih teman-teman. Ada yang bisa dipertanyakan kayak kasus perselingkuhan gitu ya, kayak berantem gitu ya, ya wawancara gitu ya, kayak orang bener ya. Tapi menurut Bang Billy ini peluangnya bisa jadi untung besar nggak sih? Kalau gua boleh ngomongin, karena memang ini pengalaman gua, pengalaman pertama gua di usaha ini. Kalau bisa gua spill sedikit soal apa namanya rezeki yang gua dapat selama gua baru beberapa, ya bisa dibilang sebenarnya baru beberapa ya. Udah lumayan lah sebenarnya, ini usaha kecil tapi lumayan menggigit juga. Nanti kalau misalkan gue spill ya kalian pasti akan berminat seperti itu menjadi pengusaha seblak di Billy Saputra. Jadi untuk itu buat siapapun sebenarnya kalau misalkan mau bergabung di tempat kita juga kita logo aja gitu. Karena memang di Bocil Nyeblak Prasmanan itu sendiri, kita sendiri sudah hampir 12 outlet ya. Alhamdulillah sudah hampir 12 outlet gitu. Kemudian kalau ngomongin masalah rasa, insya Allah mudah-mudahan aman lah, aman. Makanya justru itu gue mau bergabung di sini. Soal rasa oke, soal tim oke, soal legalitas oke, struktur organisasi jelas, kemudian dari semuanya aman. Jadi insya Allah Billy bergabung di Bocil Nyeblak Prasmanan ini. Berarti bisa dibilang penghasilannya ngalahin penghasilan syuting dong? Kalau untuk penghasilan syuting udah bisa dibilang ya belum, masih syuting lah, masih syuting. Sejujurnya masih syuting. Kalau ini masih bisa dibilang alon-alon asal kelakon. Tapi dari 9 outlet sampai akhirnya kita sudah 12 outlet gitu. Ya pelan-pelan insya Allah, mudah-mudahan. Karena insya Allah di tahun yang baru ini, maksudnya di tahun baru di tahun 2024, insya Allah Billy akan menjadi seorang ya bisa dibilang pengusaha lah, bukan jadi artis lagi insya Allah, mudah-mudahan. Tapi ini kenapa akhirnya kayak mempersiapkan pensiun ya atau gimana sih? Ya, jadi segala sesuatu kita harus dipersiapkan gitu loh. Karena memang kalau sejujurnya mungkin hal ini udah lumrah kali secara umum kalau di dunia entertain gak akan selamanya gitu. Kita juga tahu porsi kita sampai kapan. Ya mudah-mudahan sih seterusnya, insya Allah mudah-mudahan orang-orang selalu sayang sama Billy dan juga Billy masih dipercaya sama pihak-pihak TV ya. Kalau misalkan masih terus berlanjut, tapi kalau misalkan memang udah ada batas waktunya ya udah kita beralih sebagai pengusaha aja lah gitu. Bang Bil, kalau kita ngomongin bisnis kuliner, especially kan seblak ya. Seblak. Pesaingnya kan banyak banget nih Bang Bil. Iya betul. Maksudnya sempat ada ketakutan nggak sih Bang Bil untuk terjun langsung nih? Oh gini. Kalau itu bisa dijelaskan secara langsung sama Om Leo, karena ketika gue ngobrol panjang kali lebarnya secara menu makanan, kualitas rasanya, secara legalitasnya, secara transparannya, secara semuanya. Nah justru itu yang tadi gue tekankan, yang harus digarisbawahi adalah Billy Saputra bukan sebagai brand ambassador. Oke, kalau pertanyaan dari Mas itu sih lumayan oke. Boleh dijawab Om Leo, silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi untuk membantu jawab, jadi apa sih mungkin diferensiasinya ya nanti ke depan yang menjadi unique selling point dari Bocil Nyeblak Prasmanan untuk bisa bersaing gitu kan. Karena kan seblak ini
kita seperti kita tahu ya, ini bukan makanan yang baru viral, tapi dia udah dari populer dari 2010, yang dimana ini makanan khas Jawa Barat. Nah, untuk bocil nyeblak prasmanan sendiri itu mempunyai satu keunggulan, yaitu dia toppingnya paling lengkap dari tempat semua, kita? ya, dari semua seblak yang ada itu kita topping yang paling lengkap karena lebih dari 100 topping dan akan terus berkembang. Yang kedua, kita memiliki plating yang unik. Jadi plating kita itu kita coba kembangkan ala-ala gaya-gaya Koreaan. Pakainya ada panci ramyeon, ada wajan mini dan sebagainya. Dan juga kita mau yang biasanya seblak itu ada di kaki lima, di gang-gang kecil, yang nggak bisa buat hangout. Nah, kita seblak kita itu salah satu tempat yang bisa juga buat hangout walaupun hanya sekedar jajan seblak gitu. Tapi tetap dengan harga yang terjangkau buat masyarakat. Itu sih paling Mas. Bang Billy sendiri punya saham atau gimana Bang? Oh, Bang Billy langsung beli sahamnya di holdingnya. Sebagai pemiliknya, udah dijelasin juga sama Bang Billy bahwa Bang Billy itu masuk di perusahaan kita bukan sebagai brand ambassador tapi sebagai pemilik, dan beliau posisinya sebagai Chief Marketing Officer. Jadi apa yang ada di konten gue yang gue beli outletnya Om Leo yang bawa duit itu bukan semata-mata, bukan gimmick, itu bukan konten. Iya memang konten di YouTube gue, tapi itu real. Ketika gue beli sahamnya Bocil Nyeblak Prasmanan, gue beli sahamnya dan gue salah satu sebagai owner di situ, masuk ke holdingnya seperti itu sih teman-teman. Kalau di YouTube Bang Billy itu kan Cempaka Putih ya Bang, kalau nggak salah. Cempaka Putih. Berarti posisinya Bang Billy langsung membeli outlet Cempaka Putih, jadi Cempaka Putih Langsung. milik Bang Billy. Jadi outlet Cempaka Putih milik Billy Saputra dan 12 outlet ya Billy Saputra gitu. Bang, lu bagi waktunya gimana, kan di syuting sibuk juga. Ini Kalau itu kalau masalah itu sebenarnya autopilot sih ya. Yes. Jadi tinggal koordinasi sama tim, apa aja yang memang harus ada masukan, terus juga apa aja yang harus ada info-info tentang ya pemasukan, pengeluaran atau segala sesuatunya di bidang usaha kita ini sendiri sih. Jadi berapa persen total yang Bang Billy beli saham? Berapa persen? Waduh, berapa persennya? Buat ini aja, jadi ada. Jadi kalau ngomongin berapa persennya, intinya adalah kalau Billy Saputra membeli saham di Bocil Nyeblak Prasmanan, berapa persennya? Waduh, 100%-nya. rahasia. Yang paling penting adalah Billy Saputra owner dan salah satu pemilik saham yang ada di Bocil Nyeblak Prasmanan itu sih. Bang, dalam usaha itu kan selalu ada risiko ya. Ya. Artinya Bang Billy sendiri sudah menyiapkan risiko atau mungkin ada plan A, plan B untuk menghadapi dalam usaha nggak sih biasanya? Harus dong, kita sudah dibicarakan dari awal, semua tim sudah dibicarakan, segala sesuatunya itu punya risiko. Jangankan usaha yang kita jalankan, hidup aja pasti punya masalah gitu loh, ya kan? Jadi intinya adalah di dalam usaha ini resiko apa yang sudah kita nanti dapatkan pasti insya Allah pelan-pelan akan ada jalan keluarnya. Gimana caranya? Ya selesaikan baik-baik, entah dari internal, entah dari luar, entah dari segala sesuatunya di lingkaran usaha kita. Pokoknya semua ada jalannya. Segala sesuatunya ada jalannya. Resiko bisa ditangani ketika kita selesaikan masalahnya dengan legowo. Ketika ada masalah, apapun diselesaikan dengan cara kepala dingin gitu aja. Segala sesuatunya sebenarnya gampang, hidup itu gampang. Cari simpel aja. Usaha itu akan ada berhasilnya, akan ada gagalnya. Ada gagalnya, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, berhasil, alhamdulillah gitu. Boleh tahu targetnya berapa tahun nih bakal? Target insya Allah mudah-mudahan sekarang kita baru 12 outlet. Insya Allah mudah-mudahan nggak mendahului Allah ya. Ya kita mah selalu berdoa mudah-mudahan salah satu di antara doa kita dijabah. Gue sih pengennya punya 30 kalau nggak 40 bahkan sampai 50 outlet di seluruh Indonesia. Amin. Emang rencana pensiunnya kapan Bang? Pensiunnya kalau misalkan udah nggak dipakai lagi sama pihak TV. Gitu. Jadi ini udah ancaman. Kalau sekarang alhamdulillah pihak TV masih percaya dan acara-acara televisi Billy Saputra masih banyak. Amin. Ya, Senin sampai Minggu bukan Senin sampai Jumat lagi. Alhamdulillah Senin sampai Minggu acara Billy Saputra masih ada. Kalau misalkan memang udah nggak ada acara-acara televisi lagi, paling beralih sebagai ya tadi gue sempat sounding kan, ya usaha aja cicilan. Bang, ini berarti menjadi salah satu pembuktian buat lo ke netizen atas tudingan itu mungkin Bang ya? Sebenarnya nggak ada pembuktian juga sih bro. Sebenarnya itu ucapan yang memang ucapan dari hati yang paling dalam, suatu doa kali, ucapan kali, dan akhirnya dijabah sih. Sebenarnya gue tuh buka usaha tuh nggak pernah pengen menunjukkan segala sesuatunya tuh gue punya A, punya usaha, punya barang ini, punya itu. Gue tuh bukan tipe orang seperti itu. Tapi karena memang ini harus, ibarat kata
dikumandangkan gitu loh, biar orang tahu ini punya Billy Saputra dan merasakan hasil dari karya Billy Saputra. Gini, jadi Bocin Nyeblak Prasmanan itu bukan semata-mata pure dari menu Om Leo aja. Ada menu-menu Billy Saputra yang akhirnya insya Allah akan dibuat ya Om Leo ya. Gitu sih teman-teman. Ini karya dari usaha Billy sih. Usaha Tapi Billy. udah belum bang, kalau misalnya nanti udah fix untuk jadi usahawan atau bisnismen gitu, untuk jadi benar-benar dilepasin dari dunia entertainment. Bisa untuk yang kayak Sebenarnya sih ya nggak boleh pungkiri juga. Sebenarnya kalau untuk dilepasin secara pure 100% sih sebenarnya nggak juga sih. Kemungkinan besar orang TV banyak yang sayang sama gua, mungkin ya pasti gua mah pasti akan diundang-undang aja sama pihak TV gitu loh. Kalau segala sesuatunya memang satu gua udah bosen, kedua memang udah nggak, apalagi sih Pak, apalagi batiknya kon. Jadi kalau misalkan udah ya memang satu udah nggak dipercaya lagi sama pihak TV, ya insya Allah Billy beralih. Kalau misalkan ya tapi nggak mungkin sih pihak TV, pasti ada aja Billy mah diundang gitu insya Allah. Mudah-mudahan terus berjalan di dunia entertain, karena kan karir awal Billy itu di dunia entertain. Orang tahu Billy sampai sekarang ya karena masuk di entertain aja ya, salah satunya jembatannya almarhum Olga Saputra gitu sih. Mobil ini kan udah usaha, ini usaha pertama kali ya bang ya maksudnya? Sebenarnya ada sih usaha yang memang nggak ke blow up juga, ada beberapa usaha yang memang nggak ke blow up aja. Tapi kan, ya kayak ayam goreng, kayak bengkel gitu-gitu aja sih sebenarnya. Itu juga ada beberapa usaha-usaha lain yang memang sebenarnya teman-teman nggak begitu paham juga dan nggak tahu. Memang gua nggak war-war, tapi kali ini karena memang memasuki di zona yang memang ngerasa gue zona nyaman banget gitu loh. Dan karena kan kemarin itu usaha-usaha gue masih UMKM, sebenarnya ini UMKM tapi secara legalitas tuh udah jelas valid dan konkret gitu loh, paham kan teman-teman gitu sih. Mobil mungkin setelah ini kan kuliner nih bang, kan ada rencana lagi ke depannya nanti untuk bidang apa lagi mungkin, atau di kuliner lagi rencananya sudah terpikir bang? karena udah zona nyaman nih katanya. Iya. Sebenarnya zona nyaman sih nggak juga, semua kan proses gitu loh, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kalau misalkan ya setiap manusia pasti kan ya sejujurnya nggak ada rasa bersyukur, tapi gimana cara kita harus selalu bersyukur gitu loh. Ketika kita sudah misalkan contoh kita ngerasa udah zona nyaman, tapi kan pasti kita masih ada mau lagi gitu loh. Tapi intinya adalah ya hidup harus selalu bersyukur gitu aja. Dibilang zona nyaman ya enggak juga sih. Gitu teman-teman. Bang Billy, Ya. mungkin awal tahun atau akhir tahun ini akan liburan atau kemana sih bang? Awal tahun insya Allah dengan bukanya usaha ini, yang pertama itu buka usaha, yang kedua insya Allah tahun depan rencana pengen nikah, amin. Terus juga teman-teman atau penikmat dari Bocin Nyeblak Prasmanan insya Allah akan Billy Saputra undang gitu loh. Pokoknya nanti makanan Billy Saputra adalah Bocin Nyeblak Prasmanan di pernikahan gitu sih. Rencana 2024 mau nikah bang Mil? Nikah masih apa bang? Mungkin ada calonnya bang Mil? Kenapa? Rencana 2024 mau nikah tadi rencananya. Sudah ada Jadi calonnya mungkin? oke, di tahun 2024 insya Allah mudah-mudahan jabah ya, amin ya, amin ya. Usaha Billy akan terus berkembang mudah-mudahan, amin, di Bocin Nyeblak Prasmanan. Kemudian juga nanti ada beberapa juga di tahun 2024 ada usaha bebek crispy, kandang bebek insya Allah yang akan Billy buka dengan tempat yang sangat luar biasa, lumayan besar, dan juga kualitas makanannya sangat luar biasa, enak sekali. Dan pokoknya Billy akan berkembang terus di bidang usaha, akan berakar gitu insya Allah mudah-mudahan. Kemudian kalau misalkan sudah ketemu jodohnya, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja nikah tahun depan insya Allah, tahun yang mudah-mudahan dijabah sama lo ya. Kemudian apalagi yang paling penting adalah panjang umur lah buat kita semua orang tua, supaya orang tua bisa ngelihat Billy tuh nikah dan punya anak, kemudian orang tua bisa ngelihat cucunya dari Billy Saputra gitu sih. Emang ayah udah pengen punya cucu? Pengen gak Pak? Ayah pengen. Ini cucunya banyak udah tuh. Dari kami. Dari bang Billy. Iya, pengen. Tapi udah kenalin belum opa? Udah kenalin Udah belum kenalin Pak? belum calonnya? Udah lah. Spill dong ceweknya siapa bang? Nggak ada. Opa, Ayo udah spill. opa dari kalangan artis atau bukan opa? Kenapa? Dari kalangan artis. Udah Opa, udah. Mau tahu ya? Iya. Mau tahu? Ya pokoknya doain aja lah teman-teman.
nanti kalau misalkan segala sesuatunya apa yang gue jalankan di dunia entertain, nggak keluarga gue dong yang tahu, lu juga udah paling depanan, paling tahu. Bener deh, teman-teman tuh paling tahu kalau soal masalah berita-berita Billy Saputra. Udahlah, pasti teman-teman lebih tahu lah. Tapi kali ini mungkin nggak tahu kali ya. Serius dong ya, ini serius banget. Gitu sih. Apalagi yuk, udah. Paling Om Leo bisa ditambahin sedikit, Om Leo. Oke. Mungkin ini kita coba spill aja untuk bisnis plan di. Oh, kira bisnis cewek ya? Oh, enggak. Kalau cewek mungkin langsung ngop aja ya. Kalau saya bagian percuanannya aja dari Bang Billy. Jadi untuk pengembangan ke depan, insya Allah kami membuat satu perusahaan dengan Bang Billy, dengan namanya itu Berkah Cita Rasa Nusantara. Jadi ke depan itu kita akan mengembangkan fokus ke bisnis kuliner yang dimana produk-produknya itu yang akan kita angkat dari makanan-makanan dari khas Nusantara gitu. Dan insya Allah yang paling dekat mungkin kita akan segera launching juga restoran ya untuk bebek crispy. Brandnya nanti belum kita bisa spill, tapi insya Allah kedepannya kita akan fokus di F&B dan Bang Billy sebagai Direktur Marketing atau Chief Marketing Officer yang siap untuk memberikan exposure untuk ke masyarakat luas dari brand-brand atau produk-produk kita. Minta doanya aja semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dan mudah-mudahan disukai masyarakat. Dan pastinya produk kita halalan dan thayyiban karena proses-proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu sedang kita proses semuanya. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke. Bang Billy, sekarang terlihat lagi hobi banget motor besar nih. Ya. Berapa lama sih lu hobinya nih mungkin sama motor besar ya? Kalau kemarin kan sempat trail, mungkin sekarang terlihat udah naik motor besar. Sebenarnya motor besar itu kalau main motor besar sih udah lumayan lama, tapi dipinjem-pinjemin gitu loh sama teman-teman. Tapi kali ini karena memang alhamdulillah ada rezeki dan bisa beli, ya akhirnya sudah sering main lah. Seminggu sekali gitu, seminggu sekali lah kemungkinan karena kan memang syuting Senin sampai Jumat, seminggu sekali. Tadi juga habis riding sama teman-teman pagi-pagi seru rame-rame sampai akhirnya ketika selesai riding langsung ke sini gitu sih. Kalau ngomongin masalah berapa lama ya sudah lumayan lama sih main motor, tapi karena keterbatasan biaya waktu itu ya belum bisa punya, sampai akhirnya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah beli motor dan sampai akhirnya aktif gitu loh di motor-motor gede. Teman-teman motor-motor gede juga banyak. Insya Allah nanti pembukaan ya salah satu bisnis kuliner juga di F&B, bebek crispy juga nanti teman-teman motor semuanya akan hadir dari Hawk, dari Northern, dari Sportster Indonesia, siapapun insya Allah Billy akan undang supaya meramaikan tempat Billy di tahun yang baru 2024 gitu sih. Kalau motor apa sih lu bisa dijelasin lo motor apa dan mungkin belinya dengan alhamdulillah dengan harga berapa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau motor sih ya motor biasa aja, banyak motor-motor teman-teman Billy tuh yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Kalau motor gue mah sebenarnya murah meriah, simple gitu, kecil sih, biasa aja sih. Yang penting mah teman-teman gue tuh nggak dinilai dari motornya sih, dari kekeluargaannya, dari pertemanannya, ketemu, ngobrol, silaturahmi, itu aja lebih dari cukup. Teman-teman tuh nggak segala sesuatu itu melihat dari motor kita. Jangankan naik motor besar, kita naik motor bebek aja bahasanya. Ya kita mah kalau berteman aja, nggak dinilai dari segala sesuatunya tuh tentang harta, tentang kendaraan atau apapun itu. Sekarang kan lagi asik motor besar Bang Billy. Bola sendiri gimana Bang Billy? Hobi dari dulu? Kalau bola udah vakum lah, kurang lebih hampir mungkin 1 tahun kali udah nggak main bola karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk main kena ACL. Jadi ya udahlah, tahan dulu lah. Insya Allah mudah-mudahan kalau udah recovery, udah baik, baru bisa jalan lagi gitu, bisa main lagi. Berarti motoran salah satu pelarian lo bermain bola nih? Ya salah satunya hobi cuma motor yang aman, biliar, terus udah itu aja sih. Merogoh kocek banyak banget nggak sih buat motor? Lumayan sih. Kalau motor yang menurut gue motor murah aja, menurut orang-orang murah aja menurut gue sih lumayan. Apalagi orang-orang yang motor di atas gue tuh mahal banget sih menurut gue. Ngabisin tabungan nggak Bang? Sejujurnya ya, motor teman-teman gue tuh di atas rata-rata tuh 1 miliar, 700, 800 sampai dengan 1 miliar, bahkan ada 2 miliar. Kalau motor gue mah murah banget, murah semurah-murahnya. Ya
apa ya, kayak motor mau gue kayak motor listrik lah gitu aja harganya lah. Benar-benar murah. Rate-nya Bang. Rate-nya Bang, semua murah-murahnya motor besar Bang. Murah, kalau gue tuh murah banget. Benar murah. Gitu sih teman-teman. Oke. Udah kali ya? Udah serak ya? Makasih teman-teman sebelumnya. Terima kasih. Bang, Sebelah kiri. Biar pada makannya. bikin Kita mulai adalah ini racikan itu sendiri ya. Ini nggak boleh ada sentuhan dari teman-teman chef ya. Ya teman-teman chef ya. Ini chef kita. Ini racikan Billy Saputra sendiri, benar. Ini benar ya. Oke. Pertama nyalain kompor, pasti nyalain kompor. Nggak mungkin nyalain orang lain ya. Kalau kita salah nggak boleh nyalain orang, harus nyalain kompor. Oke, nyalain kompor. Kemudian kita kasih bumbu. Yang pertama bumbu awalnya. Bumbu awalnya ini bumbu salah satunya ya kencur ya, Men? Kencur. Oke, kita aduk-aduk. Ini dia pemirsa. Kita aduk-aduk. Mantap nih. Buat berapa porsi kira-kira teman-teman? 2-3 orang dulu kali ya, biar nikmatin ya. Nanti ntar tinggal ambil lagi kalau kurangnya. Oke. 2-3 porsi. Oke, 2-3 porsi nih. Kemudian pedasnya sedang. Pedas. Oke. Ini dia. 1, 2, 3. Pedas. ya. Yakin? Yakin. 4, 5. Oke. Kita aduk dulu sampai ya matang lah ya sedikit. Nanti kita masukin bumbu rahasia kita, guys. Jadi ada bumbu rahasia yang memang mungkin teman-teman nggak tahu ya. Ini ada bumbu rahasia dari kita. Kita tunggu matang sedikit. Oke, sudah mendidih. Kemudian ini dia bumbu rahasia kita. Ya, ini bumbunya ya. Nah, oke. Jadi kalau sebagian orang ada yang menu yang ada airnya, kalau Billy Saputra menunya apa? Nyemek. Jadi ini menu dari Billy Saputra benar nyemek. Nanti ada rahasia yang mungkin kalian nggak tahu. Akan Billy masukin apa di sini? Ini rahasianya. Oke. Lihat kompornya ada berapa, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 wajan ya. Untuk masak doang yang boleh ya. Nah, ini dia, kita lihat. Ini dia bumbu-bumbunya, 3 macam bumbu yang sudah kita masukkan. Ini nyemek ala Billy Saputra. Ya. Toppingnya banyakin dong. Buat 2-3 porsi. Oke. Setelah nanti sudah masak gitu, udah masak, bahasanya masak matang. Nanti kita masukin air apa ya? Masukin air. Kalau yang lain-lain kan biasa tuh pakai airnya, kalau gue tuh nyemek nanti. Oke, masukin airnya mana Leo? Airnya. Oke. Ini sudah lumayan matang, mendidih. Nih guys. Ya. Oke. Kemudian kita masukin air. Baunya udah mantap. Sedap. Kita masukin air. Ini airnya air biasa apa ada kaldunya? Air biasa. Air biasa. Nah. Oke. Dua ya. Mantap. 1,5. Oke. Kayak air kaldu ya? Air biasa? Air biasa ini, air biasa. Kaldunya dari ini. Kan dari bumbu rahasia. Oke, kita aduk, kita rasain aduknya sampai merata, kemudian kita tunggu airnya mendidih. Ya. Kita tunggu air mendidih. Nanti setelah air mendidih kita masukin bumbunya. Ini dia bumbu penyedapnya. Nih. Yang sudah kita campurin jadi satu. Ada oh iya, itu dia. Rahasia kata partner. Pokoknya sudah kita racik lah. Kalau gue tuh pengennya ngomong aja gitu ya. Oke, sudah lumayan mendidih, kita masukin. Ini dulu.
Ya, boleh. Kita masukin sesuai takaran karena kita memang sudah mempunyai SOP yang sudah ditentukan sama tim. Ini dia takarannya pemirsa. Satu ya kalau buat dua porsi 1 sendok ya. Berarti 2 porsi 1 sendok, 1 porsi 1 porsi 1 sendok. 1 porsi 2 sendok. 1 sendok, 2 porsi 1 sendok. 2 porsi 1 sendok. Iya 2 porsi 1 sendok unjuk ya. 2 porsi 1 sendok, berarti 1 porsi setengah sendok. Iya, Gitu. biar nggak asinan. Oke, udah mendidih, kita masukin topping-toppingnya. Ini dia salah satu topping yang ada di Boci Jeblak Prasmanan. Ini mewakili dari topping-topping yang lain. Ya, ada beberapa macam. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang, nanti tinggal dibikin lagi ya. Ini cuma contoh doang ya. Oke, kita masukin. Udah mendidih, kita masukin satu persatu. Oke, kita masukin. 4 temennya. Ya, sudah ya banyak sedikit. Menjual sebelah ternyata gini ya guys ya. Oke, kita masuknya ini, kita panjang-panjang, ya. Saya udah cuci tangan bersih. Bang, kalau pemberiannya. Nah, kita harus nyemak. Nah, dan ini dia toppingnya tuh banyak banget tuh guys. Tapi nggak apa-apa, ini aja lah ya. Ini lah, boleh tambah lagi lah. Ini lagi. Ada cukup ini. Berapa macam ambil itu? Nggak tahu berapa macam, gue masukin aja. Kalau misalkan ada batu bata, bisa gue masukin. Sayur-sayuran juga banyak banget guys. Ini sayur-sayuran kita tuh. Sayur-sayuran kita banyak banget tuh ya. Jadi ini karena mendadak. Jadi persiapan atau kalian lihat di dapur ini memang masih sedikit berantakan, maaf ya. Nanti kita lihat hasilnya. Sebelum dicobain sama orang-orang, biasanya tuh gue kayak mama masakin suaminya, masakan suaminya gitu, dicobain dulu gitu. Biasanya kalau mama gitu masakin suaminya atau anaknya, masakannya biar enak tuh, enak atau enggaknya dicobain dulu gitu kan. Gitu. Nanti gue cobain kayak gitu. Sampai nyemak. Bang, ini lo belajar juga apa? Diajarin. Gue sejujurnya kalau gue masak sebenarnya gue ngeliat dari asisten rumah tangga gue. Asisten rumah tangga tuh masakannya enak. Sampai akhirnya gue ngeliat, gue cobain masakannya enak. Sampai akhirnya gue belajar kayak masak nasi goreng. Ya mungkin orang-orang bisa semua masak nasi goreng, tapi nasi goreng gue tuh enak banget. Yang banyak yang bilang mie nyemek tuh kayak mie yang kayak mie viral yang di Medan tuh, itu gue bisa. Tapi memang bumbu kan bumbu rahasia, tapi gue bisa gue atur dari bumbu-bumbu, dari saus, dari kecap, dari kaldu, dari apa namanya, gue kasih saus tiram gitu-gitu. Pokoknya gue macam-macamin lah bumbunya. Oke, kita tambahin air sedikit lagi. Kalau yang lain biasanya, maksudnya teman-teman dari chef biasanya sebelumnya nggak pakai saus, nggak apa-apa. Jadi biasanya guys, teman-teman tuh sebelum Billy terjun di sini nggak pakai saus dan kecap. Kali ini spesial menu dari Billy Saputra menggunakan saus dan kecap. Ini rasanya beda banget. Pakai telur. Nah, endingnya biar creamy. Ini kita lembekin dulu biar semuanya rata lembek. Oke, kita masukin telur.
tambahin aja. Tambahin lagi, tak takutnya kasinan. Ya, mantap. Oke, kalau misalkan semuanya udah merata, udah lembek, itu dimakan enak. Tapi kalau misalkan dimasaknya belum lembek, masih ada alot-alot nggak garing gimana gitu. Memang kalau nyeblak nyemek ini kan harus memang semuanya rata. Gimana caranya? Kita lihat guys. Oh, masakan Billy Saputra gokil kan? Top gak? Tuh, iya kan? Iya kan? Top kan? Mantap banget. Kental, harus. Ini menu Billy Saputra. Menu dari tangan asli Billy Saputra. Kalau yang lain-lain tuh air. Kalau ini nyemek Billy Saputra. Karena waktu itu sebelum gua masuk di Boji Blak Prasmanan, gua tuh sering masak mie nyemek gitu loh. Sampai akhirnya gua bilang sama tim, coba deh bikin seblak ala Billy Saputra. Tapi di menu ada nggak, Pak? Di menu ada dong. Di baru. Kalau kalian tahu kan biasa kalau nyeblak itu ada air kan, ada airnya ini. Kali ini harus creamy. Ini beneran pure menu Billy Saputra. Oke, kita cobain rasanya seperti apa. Enak atau enggaknya kita cobain dari sini guys. Kasinan atau enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim, ini dia. Sebelum kita cobain, alangkah baiknya kita sebelum kalian makan dicobain dulu ya. Ya Allah, enak banget. Sumpah enak banget. Emang tuh gila ya, gokil tuh Billy Saputra tuh. Gokil, enak banget. Enak banget Om Leo. Parah. Enak banget. Mantap. Ntar lo makan, lo nyorot sendiri nih muka lo nih kamera ya. Bilang enak enggak ya. Ini enak banget. Ini spesial buat lo nih. Oke, langsung aja kita taruh. Dan ini juga kita uniknya pakai tempat tuh kayak rajutan kayu dan juga kayak ala-ala Korea opa gitu ya. Langsung aja kita sajiin. Ini tempat-tempat kayak gitu ini dari lo apa gimana Bang Billy? Apa? Tempat-tempat kayak gitu ini ide dari lo apa gimana Bang Billy? Ide dari Billy Saputra dong. Emang mau kelihatan beda aja ya? Yoi. Oke, saatnya kita racik. Jadi ada dua tempat ini, satu lagi, satu masih. Oke. Jadi ada dua tempat, yang satu modelnya seperti ini, yang satu model seperti ini. Betul ya. Kita rajutan lagi dong. Kalau itu masuknya rajutan. Oke, kita langsung masukin aja. Sini teman-teman. Boleh lihat. Nah, ini dia minimumnya. Nah, No gimmick emang ya. no gimmick. Resep asli Billy Saputra, no gimmick. Nanti tahun baru baru ingetin. Kita ingatkan sekali lagi menu terbaru dari Billy Saputra di tahun baru ya. Ini spesial buat teman-teman wartawan aja nih. Mas, gue minta sendok. Minta sendok 4. Sama garpu. Oke, kita makan di sana guys. Kita makan di sana ya. Yuk. Mau diminum nggak? Oh, bawain nih, bawain. Depan dulu. Ini biar rame. Apa-apa. Nah, ini di mana? Yuk.